Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Hilmiah. Anda bisa manggil saya dengan sebutan Bu Akif, ya. Pada mata kuliah PPKN yang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan membentuk warga negara yang demokratis dan cinta tanah air. Pada perkuliahan hari ini Anda akan belajar tentang apa itu HAM, ya, HAM dan hak asasi manusia, ya, dan diskriminasi gender. Nah, kenapa kok HAM didekatkan dengan diskriminasi gender, ya? Oke, kita akan pelajari. Ada pengertian HAM, ya, teori tentang analisis HAM, ya, diskriminasi gender, ya, dalam Islam dan sebagainya, gimana pandangannya, ya. Baik, kita mulai dari pengertian HAM itu sendiri, ya. Hak asasi manusia atau HAM itu adalah artinya seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, ya. Jadi hak asasi manusia itu ada sejak kita lahir, itu sudah ada, ya. Hak apa saja? Ya, ada hak hidup, ya, hak beragama, ya, hak berpendapat, ya, hak damai, ya, dan sejahtera, hak kebebasan dari ketakutan. Nah, ini adalah orang sering menyebutnya the four freedom, ya, 4 kebebasan yang itu, ya, dapat. Jadi harus boleh berpendapat, ya, beragama juga, ya, damai sejahtera. Baik, ada 3 teori analisis HAM, ya. Yang pertama adalah teori realitas, ya. Nah, teori realitas ini menekankan pada self interest manusia, ya, bahwa manusia itu punya kesenangan yang berbeda-beda, jangan disuruh sama, gitu loh. Hobinya itu beda-beda, jangan mengelarang hobi, gitu ya. Nah, itu namanya analisis HAM. Kemudian dari situ, ya, ya, tidak semua orang suka dengan lagu yang sama, lagunya beda-beda. Tidak semua orang suka olahraga yang sama, olahraganya beda-beda. Ini namanya teori realitas untuk melihat itu, ya. Kemudian teori relativitas kultural. Nah, ini artinya adalah bahwa budaya, ya, budaya orang itu juga beda-beda. Ini harus dipahami, budaya orang, nilai moral, ya, itu khusus. Jadi ada orang yang budayanya itu kalau kerja itu cepat, yang satu kerjanya lambat, misalnya gitu, ya. Kalau bicara keras, yang satu bicara lembut, dan misalnya itu adalah budaya, persoalan budaya. Kemudian teori radikal universal, yaitu semua nilai termasuk nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi, ya. Misalnya tadi universal, ya, tentang hak hidup itu semuanya di mana saja, ya. Nah, hak beragama, wah, itu juga semua, ya, orang memilih agama itu juga haknya masing-masing, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana HAM dalam Islam, gitu, ya. Nah, di dalam Islam HAM, hak asasi manusia, itu berpijak pada aturan tauhid, jadi dikaitkan dengan ketuhanan. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan, ya. Dalam tauhid itu dikatakan bahwa di mata Allah yang dilihat adalah ketakwaannya, bukan kekayaannya, bukan status sosialnya, ya. Nah, konsep tauhid ini mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk. Jadi semua makhluk itu kalau dia beragama Islam maka dia bersaudara. Nah, itu adalah konsep HAM. Maka ketika ada orang Islam di satu negara diseksa oleh seorang gitu, maka orang Islam di negara lain punya kewajiban untuk membela, membantu, gitu. Karena apa? Karena dia sesama Muslim, itu bersaudara. Nah, ini HAM dalam Islam, ya. Nah, tingkatan HAM dalam Islam adalah ada hak dasar atau daruri
seperti hak hidup. Jadi misalnya penyiksaan orang Islam di mana, di sebuah negara gitu ya. Nah, genosida, diusir di ini. Nah, maka orang Islam di negara tetangganya atau yang lain itu harus membantu ya, seperti misalnya Israel sama Palestina itu ya. Nah, orang Palestina disiksa oleh orang Israel. Maka dari mana-mana yang sesama muslim tergerak hatinya untuk membantu orang Palestina karena sesama muslim. Ini daruri, hak hidup dia di ini. Kemudian hak secondary yaitu itu adalah hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak elementer ya tadi. Ya. Misalnya orang tidak boleh bekerja. Nah, nanti kan otomatis hak untuk hidupnya bisa hilang, mati gitu karena nggak mendapatkan tadi sandang pangan. Ya, itu hak sekunder. Sedangkan hak tersier adalah hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan hak sekunder. Ya. Jadi misalnya orang nggak boleh berpendapat. Nah, itu hak tersier gitu ya, karena berpendapat ini levelnya kan ya di bawah dari hak sandang pangan atau ya hak hidup tadi gitu ya. Misalnya ini hak dalam Islam. Ya. Oke. Nah, kemudian apa kaitannya dengan diskriminasi gender? Nah, ini juga ya kita kenal dulu lah apa itu gender ya. Gender itu adalah pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh faktor sosial budaya. Misalnya laki-laki disuruh kemaki, perempuan disuruh kemayu, misalnya gitu. Kemayu dan kemaki ya, feminis dan macho atau maskulin itu bukan takdir dari Tuhan. Itu adalah dibuat oleh budaya di mana orang itu hidup. Ya. Bisa jadi kalau anak perempuan dididik secara macho ya, karena semua keluarganya itu laki-laki, maka dia bisa menjadi tomboy gitu ya. Atau sama juga laki-laki dididik cara perempuan karena keluarganya juga banyak perempuannya, maka dia bisa jadi kemayu itu bisa gitu. Karena ini faktor sosial budaya. Beda dengan seks ya, kalau seks itu kan perbedaan biologis kodrati antara laki-laki dan perempuan yang itu dari Tuhan, itu nggak bisa dipindah-pindah ya. Nah, apa itu diskriminasi gender? Kalau diskriminasi gender itu adalah memperlakukan atau memenuhi hak-hak laki-laki atau perempuan secara tidak adil, gitu. Ya, misalnya karena jenis kelamin dia laki-laki, maka dia tidak boleh ngelamar menjadi sekretaris. Nah, ini diskriminasi. Karena dia perempuan, maka dia tidak boleh ngelamar menjadi leader atau pemimpin sebuah organisasi atau sebuah lembaga, mau jadi rektor, mau jadi camat gitu ya. Nah, itu namanya diskriminasi. Kalau ditolaknya hanya karena jenis kelamin gitu ya. Atau perbedaan gaji buruh ya. Buruh laki-laki ada tunjangan beli rokok, padahal tidak semua buruh laki-laki itu merokok. Tapi tidak ada tunjangan beli pembalut untuk buruh perempuan, padahal semua buruh perempuan butuh pembalut dalam setiap bulannya. Nah, ini namanya diskriminasi gender ya. Oke. Nah, apa akibat dari diskriminasi gender itu? Ya, banyak, ada 5 ya kalau kita lihat menurut. Nah, itu ada, pertama adalah double burden. Double burden itu tugas ganda yang menimpa bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Jadi kalau gender itu bicara tentang ketidakadilan yang ada pada laki-laki dan perempuan. Ya, beda dengan emansipasi. Kalau emansipasi yang dipikir satu jenis, ya, yang akan dibela. Misalnya emansipasi wanita, tokohnya Kartini ya, karena Kartini membela perempuan gitu ya. Tapi kalau gender enggak, gender itu yang dibela ya bisa laki-laki, bisa perempuan, siapa saja yang sedang kena dizolimi maka dia harus dibela. Ya. Nah, itu. Nah, akibat diskriminasi gender tadi dari peran double ya pada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah stereotip. Stereotip pembelian label negatif pada laki-laki atau perempuan. Ya, misalnya laki-laki dibilang buaya darat gitu. Perempuan dibilang boros, cerewet. Nah, itu namanya stereotip
ya, pemberian label negatif, ya. Subordinat, menomorduakan pada laki-laki atau perempuan, ya, misalnya perempuan tidak boleh jadi moderator, wah karena perempuan, nggak bisa apa kamu, misalnya gitu ya. Atau laki-laki juga gitu, ya, laki mau usul masakan nggak boleh, nggak usah, kamu mah nggak tahu masakan, tinggal makan aja, misalnya itu menomorduakan. Marginalisasi adalah pemiskinan atau peminggiran laki-laki perempuan, bisa jadi, ya. Dengan adanya era teknologi semacam ini, banyak orang yang dulunya itu kalau panen itu dapat bagian beras, ya, bagian dari ani-ani itu, tapi dengan adanya teknologi untuk memanen pakai alat yang dikerjakan oleh satu orang, maka perempuan itu menjadi miskin karena dia tidak mendapatkan itu, mendapatkan panenan gitu ya, karena dikerjakan oleh alat itu, ya. Itu marginalisasi. Violence itu adalah kekerasan pada laki-laki atau perempuan, ya. Kekerasan itu bisa kekerasan verbal, omongan gitu ya, bicaraan, kata-kata, bisa fisik, fisik, ya, jadi dipukul, ditendang, dijambak gitu. Ada juga kekerasan seksual, ya. Kemudian juga ada kekerasan ekonomi, tidak ada pemberian nafkah yang ini ya layak. Itu ada juga kekerasan pendidikan karena tidak boleh mendapatkan akses pengetahuan, misalnya ikut pengajian tidak boleh, ikut arisan apa-apa nggak boleh, ya, ini tambah miskin. Nah, ini violence, kekerasan. Oke, nah bagaimana dengan Islam? Nah, kesetaraan dalam Islam, ya, Islam menganggap laki-laki dan perempuan itu setara, ya. Ada kesamaan tugas dalam beribadah, ya. Dikatakan di dalam Islam bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini adalah kesamaan. Jadi dua-duanya punya tugas ibadah. Kemudian laki-laki dan perempuan itu juga punya tanggung jawab dan dari amal perbuatannya. Jadi siapa saja yang berbuat baik maka dia akan dapat yang baik pahalanya. Tapi kalau tidak juga dia akan dapat siksa, sama. Laki-laki perempuan sama. Kemudian kesamaan dapat mendapat pahala, ya toh? Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ini An-Nahl ayat 9 ya. Jadi siapa saja yang memang sungguh-sungguh, ya dia akan dapat tadi imbalannya, merupakan pahala, ya, kehidupan yang baik. Dan kesamaan berakal sehat, laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya tugas mencari ilmu, karena dia dua-duanya punya tugas harus berakal sehat, gitu ya. Yang bisa berakal sehat hanya orang yang berilmu. Jadi dua-duanya punya tugas untuk mencari ilmu dan memberikan ilmu pada orang. Nah, ini sama. Kesamaan menerima perjanjian primordial. Nah, ini laki-laki dan perempuan sama-sama dulu ketemu di alam ruh, dan di sana ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua makhluk mengatakan qalu bala syahidna, betul, aku menyaksikannya, ya. Nah, ini adalah yang ada di dalam Islam. Jadi Islam itu sangat indah sekali karena tidak ada diskriminasi. Dan bagaimana tentang kepemimpinan perempuan? Nah, ini sering ya dikaitkan karena kaitannya dengan politik. Biasanya perempuan lalu nggak boleh untuk ngelamar menjadi nyalon jadi presiden, gubernur gitu ya. Nah, itu sering dihalang-halangi gitu dengan alasan karena perempuannya. Nah, bagaimana Islam? Di dalam Islam kita sering menggunakan surat An-Nisa ayat 34. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, kan gitu ya, diterjemahkannya. Nah, kata-kata bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, kan gitu kata-katanya. Nah, kata-kata bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu diartikan di sini adalah karena Allah telah melebihkan sebagian di antara mereka atas sebagian yang lain, bukan menggunakan dakar atau term seks bahwa itu harus laki-laki, ya. Tapi di sini adalah syarat seorang pemimpin itu memang harus memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin, ya. Bukan dia harus laki-laki, bukan, tapi dia kapabilitas harus memimpin. Bahkan kata-kata ar-rijal itu dalam kamus lisanul Arab itu dikatakan bukan laki-laki artinya, tetapi adalah orang yang memiliki
kemampuan atau kelebihan. Gitu. Kemudian ar-rijal itu term gender itu menunjukkan pada kapasitas tertentu yang dibebankan pada budaya laki-laki tertentu, gitu ya. Nah, ini juga salah karena tadi rijal di sini bukan berarti laki-lakinya, tapi adalah orang yang punya kemampuan, kapabilitasnya. Kalau dia laki-laki di rumah tapi kok ternyata dia itu suka mabuk-mabukan dan tidak bisa dicontoh, tidak bisa memimpin, maka tidak layak dia sebagai qawwam. Ya. Kata-kata qawamun itu lebih tepat diartikan pelindung, bukan pemimpin. Jadi laki-laki adalah pelindung perempuan, bukan laki-laki pemimpin perempuan, gitu ya. Karena kalau pemimpin itu konotasinya adalah struktural, atas bawah gitu. Tapi kalau pelindung itu adalah fungsional, fungsinya gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa kepemimpinan perempuan di dalam Islam itu dibolehkan, gitu. Asal perempuan itu memang memiliki kapabilitas yang dibutuhkan dalam memimpin itu, ya. Sehingga tidak ada pelanggaran HAM di situ, ya. Baik, saya rasa itu tadi, ya. Secara ringkasnya materi perkuliahan ini bahwa perbedaan pengertian HAM Barat dan Islam adalah berkaitan dengan tauhid, ya, di mana diskriminasi gender itu juga termasuk dalam pelanggaran HAM karena berakibat ketidakadilan gender. Islam mengajarkan kedudukan kesamaan laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di mata Allah, dan perempuan bisa menjadi pemimpin publik apabila dia memiliki kapabilitas yang memang dibutuhkan oleh itu. Dan dan saya ucapkan terima kasih pada para mahasiswa yang telah aktif mengikuti perkuliahan ini. Dan mari kita akhiri kuliah ini bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.